Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الخاص فقد لغى. صدق الله العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah Masjid Jami'al Amanah yang diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah Jum'ah yang penuh berkah ini kita masih diberikan berbagai karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu nikmat iman, kesehatan, panjang umur, sehingga kita dapat meluangkan waktu untuk satu dan kewajiban bersalat Jum'ah di masjid kita yang mulia ini. Semoga amalia-amalia sepanjang Jum'ah ini, qiraatil Quran kita, infak, wirid, sedekah, dan insya Allah Jum'ah amalia-amalia yang lainnya moga-moga diterima dan mendapatkan nilai pahala yang barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sanjungkan salawat semoga tetap tercurah, terlimpah kepada junjungan kita yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat, para pengikut dan kita umatnya yang senantiasa mengharap syafaatul ujmah beliau kelak di yaumil akhir nanti.
Izinkan Al-Fakir Khotib berwasiat untuk diri khotib sendiri dan juga para jamaah sekalian, mari sama-sama kita tingkatkan kembali etos ketakwaan kita yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni intisarul awamirillah wa ijtinabun nawahihi, menjalankan segala seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kesempatan beliau bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, apakah kamu tahu apa yang disebut dengan orang bangkrut?" Hal ini sebagaimana dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an sebagai berikut. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, tahukah kalian siapakah yang dinamakan orang bangkrut? Qalu al muflis fina man la dirham lahu wala mata'. Mereka para sahabat ketika itu menjawab, wahai Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang menurut kami adalah yang tidak mempunyai uang, pun tidak mempunyai harta benda, bahkan kehidupannya hancur. Jawaban seperti itu ternyata sebagaimana bukan yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kita bertanya dan beliau pun menjawab tentang ekonomi dan lain sebagainya, melainkan orang yang bangkrut itu karena menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bangkrut di bidang agama. Artinya dalam perhitungan matematis, pahala dan dosa tidak ada peningkatan, bahkan sesama sekali tidak ada hal yang membuat dirinya baik sehingga dosa dan maksiat terus dilakukan. Hal ini akan terjadi pada zaman saat sekarang ini, ataupun sudah diprediksi oleh Nabi kita yang mulia, bahwa nanti di padang mahsyar untuk menjalani hisab kita masing-masing, untuk menentukan apakah seseorang akan masuk surga atau neraka, tergantung amaliyahnya di alam dunia ini. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, dengan perhitungan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru orang yang bangkrut itu ketika nanti di akhirat kelak. Kalau bangkrut di dunia mungkin manusia akan bisa merubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib diri kita sebelum diri kitanya yang akan merubah. Salah satunya adalah merubah ekonomi kita dan lain sebagainya. Pun di bulan yang mubarak ini, bulan Jumadil Ula, di mana kita dianjurkan sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadisnya, faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bis salah was siyam waz zakah wa ya'ti qad saqama hadha wa qadafa hadha wa akala mala hadha wa safaqa dama hadha wa daraba hadha fayu'ti hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Ketika itu Rasulullah menjawab, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku itu ialah mereka yang datang pada hari kiamat kelak dengan membawa amal kebaikan dari sholatnya, puasa, zakatnya, tetapi justru
mereka itu dahulu pernah mencaci maki orang lain, menuduh orang lain, memakan harta orang lain, menumpukan darah orang lain dan memukul orang lain. Maka kepada orang yang mereka salah itu diberikan pahala amal baik mereka, dan kepada orang yang lain diberikan pula amal kebaikan bagi mereka. Apabila amal baik mereka itu telah habis sebelum hutangnya lunas, maka diambillah kesalahan orang yang disalahi itu dan diberikan kepada mereka. Sesudah itu mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi para jamaah sekalian, setiap orang dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini mendapatkan pahala dari ibadah-ibadah yang mereka lakukan sepanjang hidupnya di alam dunia ini, seperti sholat yang dikerjakan, puasa dan zakat. Namun pahala-pahala mereka yang didapat dan ibadah-ibadah wajib itu ataupun sunnah itu dilaksanakan dengan perbuatan-perbuatan yang dosa juga, sehingga perbuatan zalim kepada sesama manusia dilakukan, sehingga perbuatannya, sholatnya, zakatnya, ibadah puasanya itu tidak berarti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara fisik maupun non fisik. Oleh karena itu para jamaah sekalian, apabila besarnya dosa-dosa sosial akibat kezaliman tidak sebanding dengan kesolehan kita yang dilakukan oleh diri kita, dan banyaknya orang yang dizolimi atau tingginya tingkat kezaliman kepada orang-orang tertentu, maka dosa-dosa orang-orang yang dizolimi akan diberikan kepada yang menzolimi, sehingga akan mencapai titik impas. Apabila titik impas ini tidak tercapai, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita, akan melemparkan orang yang menzalimi itu ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Orang-orang seperti inilah yang disebut orang-orang bangkrut menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para jamaah sekalian, lalu apa yang harus kita lakukan di bulan Jumadil Ula ini sehingga kita akan bisa selamat hidup di dunia menuju alam akhirat kelak? Jadi ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadisnya yang lain mengungkapkan, wa amma dzulumatul ladzi la yusrakuhu Allahu fa dzulmul ibadi ba'dihim ba'dha hatta yudiru liya'dihim min ba'd. Adapun kedzaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kedzaliman manusia atau manusia lainnya hingga mereka akan menyelesaikan urusannya sendiri. Artinya Allah tidak akan merubah diri kita. Allah tidak akan memberikan maslahat pada diri kita sebelum diri kita pun yang dalam tanda kutip bahasa bangkrut adalah yang menzalimi orang lain, dia harus memohon ampun kepada orang yang dizalimi itu. Oleh karena itu, siapapun diri kita, pasti kita mengalami mempunyai salah dan khilaf. Al-insan ma'al khata'i wan nisyan. Oleh karena itu, anggota lisan kita, tangan kita, dan anggota badan yang lainnya, agar terhindar dari dosa-dosa sosial apapun ataupun perbuatan kezaliman kita kepada mereka. Allamah Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya yang berjudul Sabilul Lidzikri wa I'tibar bima ya'muru bil insan wa yanqadli lahu minal a'mar, menjelaskan bahwa di antara hal-hal yang amat diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat adalah perbuatan zalim manusia terhadap manusia, sebagaimana zalimnya manusia kepada manusia yang lain, sesuai dengan kutipan ungkapan beliau, wa a'lamana min asyadil asya wa ashhaqiha fi mauqifi al-qiyamah al-zulmul li'ibadi fa innahu al-zulmul ladzi la yatrukuhu Allah.
Ketahuilah bahwa di antara hal-hal yang berat yang sangat diperhitungkan pada hari kiamat adalah perbuatan zalim. Sehingga selama manusia dengan hal berbuat zalim kepada manusia itu, maka Allah pun tidak akan membiarkan mereka, terutama di alam dunia ini, menuju alam akhiratnya. Jadi intinya adalah hindari perbuatan mendolimi orang lain dan lain-lain sebagainya. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, pada bulan yang mubarak, bulan Jumadil Ula atau Jumadil Tsani ini, kita semuanya bermohon kepada Allah agar perbuatan-perbuatan amaliyah kita, salat, ibadah-ibadah yang wajib ataupun sunnah, puasa, Senin Khamis, Yaumul Bid dan lain sebagainya, zakat kita dan lain sebagainya agar diterima oleh Allah. Maka kita menjaga lisan kita, menjaga akhlakul karimah kita pada diri kita, keluarga, masyarakat, dan mungkin berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan, yang setelah dan kita akan kerjakan, semoga Allah memberikan kekuatan lahir dan batin agar kita bisa menjaga lisan kita, tangan kita dan anggota tubuh lainnya untuk melakukan naudzubillah perbuatan-perbuatan yang menzolimi kepada setiap manusia. Oleh sebab itu, kita hendaknya bermunajat kepada Allah agar kita semuanya dihindari dari penyakit-penyakit hati dan lain sebagainya, dan semoga itu pula keluarga kita, anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah, keluarga kita menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan para pemimpin kita yang saat ini baik dari presiden dan tingkat yang paling bawah, moga-moga diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga amanah dari ummah dan masyarakat Indonesia yang kita cintai ini. Semoga apa yang kita niatkan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kita berbuat baik, kebaikan itu akan kembali pada diri kita sendiri. Tetapi perbuatan jahat dilakukan diri kita pada orang lain, maka efeknya akan kembali pada diri kita sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'akum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله إرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم فصل وسلم على سيد الغرر. أما بعد فيا أيها الناس ويا أيها الحاضرون اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أربعة خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة والتابعين لهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار عزيز غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم وعلى نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.